Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Titi Lestari, saya dari kelas PKI 2D. Di sini saya akan memberikan materi tentang pemikiran Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang mana menjadi materi kelompok saya, yaitu kelompok. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan biografi dari Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah atau sekitar tahun 1703 Masehi dan wafat sekitar 1206 Hijriah atau 1792 Masehi. Beliau sendiri itu memiliki sebuah nama yang cukup panjang, yakni Muhammad bin Abdul Al-Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Al-Masyarif At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi. Beliau sendiri adalah seorang tokoh agama dan pemimpin gerakan keagamaan pada pada zaman dahulu di Arab. Nah, yang kemudian adalah pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau sendiri itu membaginya ke dalam 3 tauhid. Tauhid itu semacam bentuk pengabdian atau ibadah hanya kepada Allah dengan benar-benar mengesahkan Allah. Antara lain dari 3 tauhid itu adalah yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid asma wa sifat, yang ketiga tauhid ilahiyah, yang mana ketiganya itu sama-sama saling memberikan pengertian tentang ajaran pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu dari ketiga tauhid itu adalah saling berkesinambungan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah karya-karya dari beliau Muhammad Abdul Wahab. Dia itu kan seorang ulama, dia juga seorang syaikh atau guru, dia juga seorang pemuka agama, dia juga seorang penulis dan juga seorang penyiar atau pengabdi tentang keagamaan Islam tentunya. Di antara karya-karya beliau yang sangat terkenal, saya akan menyebutkan hanya beberapa saja. Yang paling terkenal di antaranya yaitu 1 Kitab At-Tauhid, dan yang kedua Kitab Al-Kabair, ketiga Kasyf Asy-Syubhat, kemudian Mukhtasar Sirat Ar-Rasul dan Masail Al-Jahiliyah, dan yang terakhir Usul Al-Iman. Nah, berikutnya adalah bentuk pemikiran dari Muhammad Abdul Wahab itu sendiri. Dia itu menulis atau mengajarkan bahwa semua itu tentang tauhid. Yang pertama, dia menulisnya dalam kitab tauhid. Kitab tauhid itu sendiri berisi tentang bahwa satu-satunya di dunia ini hanyalah Tuhan atau Allah Rabbul Alamin. Muhammad bin Abdul Wahab sendiri itu juga membaginya ke dalam 2 tauhid. Yang pertama itu tauhid rububiyah atau sebuah kepercayaan tentang sifat itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tauhid uluhiyah atau sebuah kepercayaan tentang bahwa semua itu hanya milik Allah. Nah, bentuk pemikiran yang kedua dari Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri adalah dia mengkhawatirkan tentang terjadinya syirik dan riya. Kebanyakan manusia zaman dahulu kan menyembahnya patung, terus mereka pada riba, mereka pada riya atau sombong tentang kekayaannya. Nah, sehingga dia itu menulis atau mengajarkan kepada umat-umat Islam untuk tidak syirik dan riya. Salah satunya itu tentang sebuah hadis riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang artinya, barang siapa mengikatkan azimat atau jimat, dirinya tidak akan disempurnakan oleh Allah, dan barang siapa mengalungkan sebuah kerang atau jimat, dia tidak akan pernah memperoleh ketenangan dan kedamaian dari Allah. Itu merupakan sebuah contoh dari tentang syirik dan riya itu tersebut, bahwa intinya Muhammad bin Abdul Wahab itu menjelaskan bahwa syirik dan riya itu merupakan sebuah perbuatan dosa yang sangat besar gitu. Nah, bentuk pemikiran yang selanjutnya atau yang ketiga itu adalah
tentang bernazar atau istilah sekarang adalah sumpah. Dia atau Muhammad bin Abdul Wahab sendiri itu menuliskan atau mengajarkan bahwa bersumpah atau bernazar selain Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan syirik. Bahkan Imam Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, yaitu barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka dia harus mentaatinya, dan barang siapa bernazar untuk tidak mentaatinya, maka dia tidak boleh menentangnya. Itu merupakan sebuah contoh hadis dari Bukhari yang mana berisi tentang pentingnya bernazar hanya kepada Allah, sehingga bernazar atau bersumpah kepada selain Allah itu juga merupakan sebuah dosa yang besar, begitu. Kemudian yang selanjutnya atau pemikiran yang selanjutnya atau yang keempat, Muhammad bin Abdul Wahab itu menulis atau mengajarkan tentang mencari perlindungan itu hanya kepada Allah. Jika mencari perlindungan selain kepada Allah itu juga termasuk syirik. Hal itu tertera pada Quran surat Jin ayat 6. Kemudian bentuk pemikiran kalam dari Muhammad bin Abdul Wahab yang lain atau yang kelima itu beliau mengajarkan bahwa mencari pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan hal syirik atau dosa yang besar atau menyekutukan Allah. Hal itu tertera pada Quran surat Yunus, An-Nahl, dan juga Al-Ahqaf. Sehingga kesimpulannya, Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang ulama yang menyiarkan tentang paham atau bentuk ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman dahulu itu orang-orang dahulu itu menyembah pepohonan, menyembah batu, menyembah patung, bahkan menyembah kuburan sekalipun. Mereka masih pada zaman jahiliyah atau masa kebodohan. Sehingga Muhammad bin Abdul Wahab di sini hadir dan beliau mengajarkan sebuah paham, yaitu paham Wahabiyah yang ia ambil dari namanya sendiri, Wahab, di mana paham tersebut mengajarkan bahwa keesaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan yang wajib disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat di mana kita berlindung, tempat di mana keselamatan, tempat di mana yang memberikan kita rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya paham Wahabiyah ini mengajarkan tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Bahkan paham Wahabiyah ini juga sudah menyebar ke seluruh dunia, bahkan dari luar Arabia, yang mana antara lain Aljazair, negara Aljazair, negara Sudan, negara Mesir, dan juga negara-negara lain yang menjadi negara yang mana umat Islamnya itu sekarang sudah menjadi dominan di sana, seperti itu. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mencetuskan ajaran tauhid, yang mana ajaran tauhid itu kan sebuah ajaran tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sudah menyebar ke luar Jazirah Arab, karena dulunya dimulai dari kota Najd, kemudian sampai ke Jazirah Arab, dan sekarang menyebar sampai ke India, Mesir, Sudan, dan sampai juga ke Indonesia. Nah, itu tadi merupakan sedikit pemaparan dari saya tentang mengenai materi kelompok saya, yakni pemikiran kalam Muhammad bin Abdul Al-Wahab. Di sini saya juga masih membutuhkan ilmu dari Bapak dosen, Bapak Nurisman, sehingga di sini saya memaparkan sedikit ilmu yang saya ketahui. Jadi jika ada kurangnya mohon dimaklumi. Saya Rita Titik Lestari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.